Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bisa bersama-sama dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya mata kuliah dokumentasi keperawatan. Yang pertama, jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang pengertian, tujuan, dan prinsip dokumentasi. Ya, baik, langsung saja kita termasuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya, setelah kita melakukan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dokumentasi keperawatan. Ya, sedangkan tujuan khususnya adalah Anda mampu menjelaskan kembali tentang pengertian dokumentasi, model dokumentasi, tujuan dokumentasi, dan prinsip dokumentasi. Jadi ada 4 poin hal yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Nah, langsung saja. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, kira-kira menurut Anda, kan pertemuan semester sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu keperawatan. Jadi saya mau bertanya, kira-kira menurut Anda apa sih sebenarnya itu keperawatan? Oke, silakan Cici. Keperawatan yaitu ditentukan kepada individu kelompok masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup suatu proses kehidupan manusia. Ada yang lain? Oke, silakan keluar. Jadi keperawatan adalah pelayanan profesional yang berdasarkan dengan ilmu dan kiat keperawatan yang berbentuk pelayanan psikososial dan spiritual keperawatan yang secara komprehensif. Jadi apa yang dijelaskan oleh Cici, Purwa maupun Chandra itu tidak ada yang salah. Ya, jadi yang dimaksud dengan keperawatan itu adalah pelayanan profesional berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan dalam bentuk pelayanan psikososial, spiritual, dan komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik sehat maupun sakit. Nah, dimulai atau mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Artinya pelayanan itu diberikan tidak hanya pada saat bayi atau pada saat anak, tetapi sejak masih dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Ya, itu tadi. Ya, keperawatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik utama. Apa sih pengertian dari pendokumentasian? Di sini dijelaskan bahwa dokumentasi itu berasal dari kata dokumen, yang artinya bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan maupun rekaman lainnya seperti pita suara, kaset, film, gambar, atau foto. Ini menurut pendapat Suyono ya tahun 2004. Nah, kemudian pendapat lain itu menurut Kumpulan tahun 1983 itu menjelaskan bahwa dokumen itu adalah suatu catatan yang dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Ya, jadi bentuk dokumen yang dijadikan sebagai persoalan hukum yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persoalan hukum itu bisa disebut juga sebagai dokumen. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dokumentasi itu merupakan suatu proses pencatatan. Jadi segala sesuatu yang Anda catat, contohnya saya menjelaskan di sini, kemudian Anda mencatat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk dokumen Anda untuk mempersiapkan diri ketika ada evaluasi ulang terkait dengan proses pembelajaran ini. Ya, nah, kita lanjut ke pengertian lain. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendokumentasian itu adalah pekerjaan mencatat. Jadi intinya adalah melakukan pencatatan. Ya, peristiwa
peristiwa atau objek maupun aktivitas pemberi jasa. Jadi dia berupa aktivitas mencatat, ya, apakah peristiwa atau objek yang dianggap berharga atau penting. Ya, jadi segala sesuatu yang Anda anggap penting, termasuk di dalamnya memo karya Anda, itu bisa disebut juga pendokumentasian. Ya, nah sedangkan dokumentasi asal keperawatan itu atau dokumentasi proses keperawatan itu adalah bagian dari media komunikasi. Jadi media komunikasi antara perawat yang satu dengan perawat yang lain dalam melakukan asal keperawatan serta pihak-pihak yang menentukan atau berhak mengetahui. Ya, jadi saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi asuhan keperawatan atau proses keperawatan adalah bagian dari media komunikasi perawat dalam memberikan proses asuhan keperawatan kepada perawat yang lain atau tenaga kesehatan yang lain terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Kenapa dokumentasi proses keperawatan itu disebut sebagai media komunikasi yang satu dengan yang lain? Nah, saya kasih contoh. Ketika Anda melakukan sebuah tindakan, setelah Anda melakukan tindakan tersebut kemudian langsung mendokumentasikannya, perawat yang lain akan tahu bahwa Anda telah melakukan tindakan itu setelah membaca apa yang telah Anda dokumentasikan. Makanya dokumentasi proses keperawatan itu disebut juga sebagai media komunikasi atau alat komunikasi antara perawat yang satu dengan perawat yang lain. Oke, kita lanjut. Ya. Selanjutnya kita masuk ke model dokumentasi. Jadi perlu diketahui bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab perawat itu adalah melakukan pendokumentasian keperawatan. Tidak sempurna pelayanan keperawatan itu apabila seorang perawat tidak melakukan pendokumentasian terhadap apa yang telah dilakukan pada pasien maupun keluarganya. Gitu. Oleh karena itu, seorang perawat itu harus memahami 3 aspek model dokumentasi. 3 aspek ini diantaranya adalah yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Jadi seorang perawat agar pendokumentasinya lebih baik dan lebih terencana, maka dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Untuk apa? Nah, kita ketahui ketika kita melakukan pemberian asuhan keperawatan, contohnya melakukan pengkajian itu dibutuhkan kemampuan melakukan wawancara atau analisis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pasien. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki keterampilan ini, pasti kita akan susah untuk menggali kira-kira apa yang menjadi permasalahan pasien melalui anamnesis atau wawancara. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan mendokumentasikan. Jadi keterampilan mendokumentasikan ini sangat penting karena kenapa? Kalau Anda tidak memiliki keterampilan mendokumentasikan, Anda tidak akan tahu apa yang harus didokumentasikan. Sebagai contoh, misalkan Anda melakukan pemeriksaan fisik, minimal Anda harus paham pemeriksaan fisik itu ada 4 metodenya. Ya, jadi 4 metode ini harus dipahami supaya Anda bisa tahu yang mana yang namanya inspeksi, yang mana namanya palpasi, auskultasi maupun perkusi. Ya, seperti itu. Jadi kalau seumpama Anda tidak paham itu, Anda tidak akan tahu. Ataukah misalkan seperti ini, Anda mau melakukan pengkajian sistem. Jadi kalau misalkan Anda melakukan pengkajian sistem untuk mendokumentasikannya, berarti Anda harus menguasai sistem tersebut. Minimal anatomi fisiologinya. Jadi yang termasuk misalkan sistem pernapasan itu dimulai dari mana. Sehingga Anda bisa tahu, ini yang perlu saya dokumentasikan. Bagaimana hidungnya. Ya, bagaimana
fungsi faringisnya, bagaimana fungsi laringisnya, bagaimana fungsi trakeanya, bagaimana fungsi paru-parunya. Jadi Anda bisa tahu, ya itu. Dan yang terakhir adalah harus ada standar dokumentasi. Saat ini organisasi profesi perawat nasional Indonesia sudah mengeluarkan ada 3 buku standar asuransi perawat. Apa saja itu? Standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi perawatan Indonesia. Jadi kalau umpama Anda tidak menguasai standar dokumentasi ini, pasti Anda akan salah dalam menulis standar tersebut. Contohnya, kalau umpama kita temukan tanda dan gejala seperti ada batu produktif, kemudian kemampuan batu tidak bagus, kemudian ditambah ada bunyi rompi, berarti standar diagnosisnya adalah bersihnya jalan nafas tidak efektif. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya terkait dengan model dokumentasi keperawatan? Oke, silakan Kirna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhawati. Di sini saya mau bertanya, bagaimana tahapan komunikasi yang efektif dalam melakukan pendokumentasian? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dia bertanya tentang bagaimana tahapan komunikasi yang kita bisa gunakan dalam melakukan pendokumentasian. Sehingga apa? Dalam melakukan agar pendokumentasian bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu pertanyaannya sangat bagus. Jadi perlu diketahui bahwa di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang teknik komunikasi tersebut. Ya, supaya komunikasi Anda dengan pasien atau keluarga berjalan dengan baik, terstruktur, sistematis, maka Anda harus menguasai tahapan-tahapan dari teknik komunikasi tersebut. Apa-apa saja tahapan teknik komunikasi tersebut? Mulai dari fase orientasi. Apa yang dilakukan di fase orientasi? Yang pertama adalah mengucapkan salam terapeutik. Sampaikan salam, ucapkan salam, perkenalkan diri. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nurse Hakim. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nah, itu ya, itu yang pertama. Setelah salam terapeutik, kita lakukan evaluasi validasi. Bagaimana evaluasi validasinya? Kita bisa tanyakan, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bagaimana tidur Bapak semalaman? Ya, itu bisa ditanyakan. Itu contoh-contoh dari bentuk evaluasi validasi. Selanjutnya apa lagi? Di fase orientasi, Anda lakukan kontrak. Di kontrak itu ada 3 poin yang Anda harus sepakati. Yang pertama adalah topik. Apa yang harus dibicarakan? Misalkan Anda mau menggali keluhan utama pasien, nah Anda sampaikan. Kira-kira apa topiknya? Ya, misalkan hari ini kita akan membahas kira-kira apa alasan Bapak sehingga dirawat di rumah sakit. Nah, itu menunjukkan topik. Nah, kemudian setelah menentukan topik, tentukan waktu. Nah, waktunya boleh supaya pasiennya tidak jenuh, jangan juga terlalu lama dan jangan juga terlalu singkat. Anda tinggal atur saja, misalkan waktunya 10 sampai 15 menit. Nah, setelah waktu sepakat, baru bikin kontrak tempat. Kira-kira di mana? Nah, ya itu di fase orientasi. Selanjutnya kita masuk di fase kerja. Di fase kerja di topik itu kita akan bahas tentang alasan pasien masuk rumah sakit. Berarti di fase kerjanya adalah seputaran alasan masuk yang akan kita bahas. Contohnya, apa yang membuat Bapak dibawa ke rumah sakit? Contohnya, pasiennya jawab, saya dibawa ke rumah sakit karena sudah 10 kali BAB di rumah dalam 24 jam. Kira-kira bagaimana konsistensinya Pak? Nah, misalkan cair, encer, ya. Nah, kemudian Anda bisa lanjutkan validasi lagi. Memangnya Pak, Bapak
habis makan apa sebelumnya. Kan? Jadi validasi. Jadi apa kegiatan-kegiatan sebelumnya dilakukan sampai eh, di, ditemukan apa yang menjadi faktor penyebab dan faktor presipitasi dari alasan pasien masuk ke rumah sakit. Nah, di situ pasti terjadi bahas seputar dengan apa yang perlu dilakukan dengan pasien. Nah, setelah selesai fase kerja, kita lanjut ke fase terminasi. Di fase terminasi itu, kita yang dilakukan adalah evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut, dan kontrak akan datang. Kalau seumpama masih ada pertemuan selanjutnya. Tetapi kalau tidak ada pertemuan selanjutnya berarti yang kita buat adalah kontrak akhir pertemuan. Ya, akhir pertemuan. Nah, saya ulangi kembali. Di fase terminasi itu Anda boleh tanya, ya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang? Itu ada contoh bentuk pertanyaan dari evaluasi subjektif. Kemudian kita bisa untuk evaluasi objektifnya bisa kita lihat respon evaluasi respon pasien, ya, perilaku, bisa juga respon verbal. Kita tanya, Pak, Bapak boleh ulangi kembali apa tadi yang saya ajarkan? Nah, boleh. Artinya kita mengevaluasi apa yang telah diberitahukan pasien, apakah dia paham atau tidak. Nah, kemudian masuk ke rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut itu kita mengupayakan apa yang telah diajarkan bisa diaplikasikan ke depan untuk mengatasi masalah pasien. Ya, dan setelah itu kontrak akan datang. Jadi kita bikin kontrak lagi sama tadi di fase orientasi, kita bikin kontrak apa bentuk selanjutnya, kemudian waktunya kapan dan di mana dilakukan. Seperti itu. Ya, kayaknya seperti itu. Oke. Bisa dipahami yang lain? Oke. Baik, kita lanjut ke tujuan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dokumentasi. Nah, yang pertama adalah mengkonfirmasi data pada semua anggota tim kesehatan. Jadi dengan adanya pendokumentasian, kita bisa tahu dari mana sumbernya itu data. Ya, jadi data itu bisa datangnya dari perawat sendiri, bisa dari dokter, bisa dari tenaga gizi, bisa dari fisioterapi, laboratorium dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu dengan adanya pendokumentasi. Ya, itu. Jadi kalau umpama ada data dokumentasi terkait dengan hasil lab, hasil pemeriksaan darah, nah berarti itu merupakan sumber data dari bagian laboratorium. Ya, ataukah dokter yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan laboratorium tersebut. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah memberikan bukti untuk tujuan evaluasi asuhan keperawatan. Jadi ini kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa setelah kita menemukan masalah, ya, berdasarkan masalah yang kita temukan, kita bisa mengevaluasi kira-kira apakah masalah ini teratasi atau tidak berdasarkan dokumentasi yang dilakukan. Contoh, di data Anda temukan tadi sesak dan batuk, kemudian batuk produktif, ya, kemudian dilanjutkan dengan ada bunyi rompi, ditambah lagi frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit, sehingga dirumuskan masalah keperawatan yang adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Dengan adanya data bersihan jalan nafas tidak efektif yang kita dokumentasikan, kita bisa mengevaluasi di kemudian hari setelah dilakukan tindakan keperawatan yang berhubungan dengan teknik membersihkan jalan nafas. Kita begini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, ini juga dengan adanya pendokumentasian, Anda bisa bertanggungjawabkan apa yang Anda tulis. Karena kenapa? Yang Anda dokumentasikan itu sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Seandainya Anda mendokumentasikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pasien, pasti Anda tidak bisa bertanggungjawabkan. Tapi karena sesuai dengan apa yang dialami pasien, misalkan datanya, atau diagnosisnya, tindakannya, karena itu yang dilakukan, itu yang didokumentasikan, maka bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya adalah
sebagai metode pengembangan ilmu keperawatan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dengan pendokumentasian, dengan data yang Anda dokumentasikan itu bisa dijadikan sebagai sumber pengembangan ilmu. Kita bisa saja, oh ternyata pasien ini maksudnya tifus abdominalis, misalkan. Kita baca di referensi, oh ternyata tanda dan gejala tifus abdominalis adalah demam intermiten, demam pada sore hari dan malam hari, dan turun di pagi hari. Ternyata pada saat Anda melakukan pelayanan, lakukan pendokumentasikan, ditemukan pasien tidak hanya mengalami demam intermiten. Ada juga gejala tambahan yang muncul, yang bisa saja tidak sama dengan teori. Nah, di situ kita lihat, oh ternyata tidak selamanya orang yang mengalami tifus abdominalis akan persis sama datanya di teori. Bisa saja berbeda dan bisa saja sama. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya adalah ini menurut Nur Salam 2000. Ini pendapatnya Nur Salam 2011. Ya. Oke. Selanjutnya adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, tadi pertanyaannya tiga, kenapa dokumentasi asal keperawatan disebut sebagai media komunikasi? Karena itu tadi saya jelaskan bahwa ketika kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan, saat orang lain akan membaca, orang lain akan tahu bahwa hal itu sudah dilakukan. Ya, itu. Makanya disebut sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab, nah, sama yang tadi. Ya, nah, kita mendokumentasikan apa yang dilakukan, nah, maka bisa dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Selanjutnya sebagai informasi statistik. Nah, dengan adanya pendokumentasian kita bisa tahu, misalkan berapa pasien diabetes dengan keluhan, dengan diagnosis ketidakstabilan kadar gula darah dalam 1 bulan. Nah, berdasarkan pendokumentasian ini, ternyata dalam 1 bulan itu ada misalkan 10 pasien DM yang dirawat. Dari 10 itu ditemukan 8 orang yang mengalami ketidakstabilan kadar gula darah. Itu menunjukkan angka statistik. Ya, itu. Selanjutnya adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, jadi apa yang Anda dokumentasikan, orang baca sehingga orang bisa tahu, oh ternyata kalau pasiennya mengalami tanda dan gejala seperti ini, maka diagnosis keperawatannya seperti ini. Nah, kemudian sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga tidak akan dikatakan pelayanan keperawatan itu berkualitas apabila lengkap dengan pendokumentasi. Jadi proses perawatan ini tidak hanya dimulai dari pengkajian sampai evaluasi, harus ada pendokumentasinya. Ya, itu. Karena kalau tidak ada pendokumentasinya, maka kualitas pelayanan pasti tidak efektif. Karena orang tidak tahu apa yang Anda sudah lakukan. Ya, tapi kalau Anda dokumentasikan dengan baik dan benar, maka perawat yang lain bisa tahu, oh ternyata si perawat telah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Ya, gitu. Sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Ya, oke. Kemudian sebagai sumber data perencanaan asal keperawatan berkelanjutan, ini juga sangat penting. Dengan adanya pendokumentasian, saya kasih contoh. Misalkan dibuat perawatan bedah. Untuk mengetahui berapa kebutuhan kain kasa yang harus digunakan dalam 1 bulan, maka pendokumentasian itu sangat penting. Ya, berapa liter betadine yang harus dalam 1 bulan, pasti melalui pendokumentasi. Kita bisa tahu, oh ternyata di dalam 1 bulan itu sekian liter betadine yang habis, sekian lembar kasa yang habis, sehingga kepala ruangan bisa membuat perencanaan dalam 1 tahun. Sekian jumlah betadine yang digunakan, sekian jumlah lembar kasa yang digunakan, atau sekian bahan habis pakai yang digunakan dalam 1 tahun. Ya, ya. Ini menurut ISTI 2009. Itu seputaran terkait dengan
tujuan dokumentasi keperawatan. Ada yang mau bertanya lagi terkait dengan tujuan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Saya yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apakah tujuan Anda menulis dokumentasi keperawatan dalam status pasien sangat melaksanakan praktik klinik keperawatan dasar di rumah sakit? Nah, semester lalu, kebetulan saya juga CI-nya, dan saya paham betul. Anda masuk praktik selama 3 minggu di rumah sakit. Dan salah satu tugasnya adalah membuat dokumentasi asuhan keperawatan dasar. Pertanyaan, semuanya bikin ya? Oke, semuanya bikin. Pertanyaannya, apa tujuan dari pendokumentasian yang Anda lakukan? Bukan cuma aspek yang Anda bikin, tetapi bisa saja Anda mendokumentasikan sesuatu di status pasien sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Ada yang bisa jawab? Oke, Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Jadi tujuan dalam melakukan dokumentasi keperawatan yang telah saya laksanakan di praktik keperawatan dasar yaitu sebagai sarana pendidikan. Karena di dalam dokumentasi keperawatan itu kita dapat mengetahui apa keluhan dan gejala-gejala penyakit yang diderita pada pasien yang telah kita berikan asuhan keperawatan. Sekian, terima kasih. Oke, kita upload dulu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Menurut saya tujuannya itu sebagai media komunikasi antara perawat yang satu dan perawat lain. Terima kasih. Oke, jadi yang kedua adalah sebagai media komunikasi. Oke, kita beri aplaus untuk. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni Suryadi. Menurut pendapat saya yaitu untuk sebagai bentuk tanggung jawab antar perawat dengan pasiennya terhadap pasiennya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke, jadi tadi Anda sendiri sudah rasakan ya apa sih tujuan dari pendokumentasian yang telah Anda lakukan. Jadi tadi temannya sudah 3 orang menjelaskan bahwa yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua adalah sebagai media komunikasi, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pasien. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang didokumentasikan sesuai apa yang dialami oleh pasien. Oke, sekali lagi kita beri aplaus. Oke. Jadi intinya kalau pendokumentasian tidak dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan sendiri, maka bisa berdampak kepada pasien, bisa berdampak ke perawat yang melakukan, dan bisa juga berdampak kepada perawat yang mendokumentasikan. Dan yang kalah pentingnya bisa berdampak ke rumah sakit. Ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut masih konsep dasar dokumentasi keperawatan, tetapi membahas tentang manfaat, kegunaan, dan pentingnya pendokumentasian. Makasih perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan pencerahan dan dapat diaplikasikan ke depannya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.